Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita kaji tentang sebuah tahapan manusia yang dijelaskan oleh seorang sufi, Muhammad bin Musa Al-Wasiti, dalam kitab Tadhkiratul Auliya. Jadi ketika kita tahu tentang tahapan ini, kita tidak akan berpandangan yang negatif, kita tidak bersuudzon. Kita akan bisa melihat dengan pandangan-pandangan pengetahuan. Maka dari pandangan itu kita nanti akan berdoa atau mendoakan orang-orang yang sudah kita ketahui dari realitas yang ia lakukan dalam hidup. Yang pertama adalah qaumun manallahu ta'ala alaihim bi anwaril hidayah fa asamahum biha anil kufri wasyirki. Orang-orang yang diberi Allah dengan cahaya hidayah. Cahaya hidayah itu artinya cahaya petunjuk. Lalu mereka diselamatkan dari kekufuran dan kemusyrikan. Diselamatkan dari kufur dan musyrik dan syirik. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa di tahap pertama ini, kata-kata hidayah pada saat kita mendoakan kepada orang lain, mendoakan kepada diri kita, pada saat kita menyampaikan kepada orang lain tentang semoga Allah memberikan hidayah, itu adalah pada saat mereka terlempar pada jurang kemusyrikan atau pada jurang kekafiran. Artinya ketika mereka belum iman, mereka belum masuk Islam, maka doa kita adalah semoga mereka mendapatkan hidayah. Hidayah ini yang dimaksud adalah hidayah menuju kepada iman kepada Allah, menuju ke akidah yang benar, yakni akidah Islam. Artinya bahwa ketika kita melihat orang-orang kafir dan orang musyrik, maka kita berkenan berdoa untuk supaya mereka mendapatkan hidayah. Dalam konsep ini, Muhammad bin Musa Al-Wasiti mengatakan bahwa yang berkenaan dengan hidayah adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kemusyrikan dan kekafiran. Mereka ketika mendapatkan hidayah, mereka akan masuk Islam dan mereka tidak menjadi orang kafir dan orang-orang yang melakukan kesyirikan atau musyrik. Jadi harus hati-hati menyampaikan hal semoga Anda dapat hidayah dan lain sebagainya. Karena doa yang kita sampaikan secara umum itu kadang tidak menjadi sebuah doa, kadang menjadi sebuah justifikasi. Belum tentu kita mengatakan agar Anda mendapat hidayah. Kita sendiri kadang-kadang kita apakah sudah atau belum, itu kita belum memahami, karena kekuatan iman itu adalah Allah yang memahami dan Allah yang berhak menilai. Jadi ketika mereka kafir, ketika mereka musyrik, ketika mereka belum iman, maka kita doakan mendapatkan hidayah. Itu hal yang sudah pantas, mengikuti dari tahapan pertama yang disampaikan oleh Muhammad bin Musa Al-Wasiti. Yang kedua adalah wathaniyatu manna alaihim bi anwaril ainayah fa asamahum biha anis saghair wal kabair. Orang-orang yang diberi kenugrahan dengan cahaya apa? Cahaya
inayah. Cahaya inayah itu artinya cahaya tentang bantuan Allah. Bantuan Allah itu ketika diberikan kepada seseorang, dia akan terhindar dari apa yang dimaksud dengan dosa as-shaghair wal kabair, dosa kecil dan dosa besar. Jadi ketika ada orang yang melihat maksiat, ada melihat maksiat, melakukan dosa besar atau dosa kecil, maka kita doakan mendapatkan bantuan atau mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari dosa kecil dan dosa besar. Yang terakhir adalah qaumun manna 'alaihim bil kifayah, orang-orang yang diberi kifayah, diberi kecukupan oleh Allah. Fa'asramahum biha anil khawatiril fasidah, maka Allah akan memberikan keamanan dari hal-hal yang mengkhawatirkan dan hal-hal yang merusak. Wa an harokati ahlil ghaflah, dan perbuatan-perbuatan orang yang lupa dengan Allah. Ketika mereka tidak mau taat kepada Allah, ketika kita tidak mendekat kepada Allah, ketika kita tidak meningkat takwanya kepada Allah, kita lupa dengan Allah, maka hal yang harus kita lakukan adalah supaya kita diberi kecukupan oleh Allah, ya, diberi proteksi oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, yakni hilangnya semangat kita untuk berzikir kepada Allah. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita dan kita bisa bersemangat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 tahapan dalam kitab Tadhkiratul Auliya yang disampaikan oleh Muhammad bin Musa Al-Wasiti. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.